Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. DPR Amerika hari Senin ini dijadwalkan mengajukan pasal pemakzulan terhadap mantan Presiden Trump ke Senat Amerika. Ini akan memicu dimulainya sidang pemakzulan di Senat, tapi pimpinan mayoritas Senat telah memutuskan untuk menunda 2 minggu dan menetapkan pekan 8 Februari sebagai tanggal awal sidang. Tahapan pemakzulan terhadap mantan Presiden Donald Trump berlanjut menyusul pernyataan Ketua DPR Nancy Pelosi bahwa pihaknya akan mengajukan pasal pemakzulan ke Senat pada Senin ini. Sesuai aturan, Senat mendapat waktu hingga Selasa pukul 13 untuk memulai sidang pemakzulan. Ketua mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan kesepakatan untuk melakukan proses awal dengan menunjuk para senator yang akan bertindak sebagai juri pada Selasa, tapi kemudian menunda sidang pemakzulan selama 2 minggu. Penundaan ini sekaligus memberi waktu bagi Senat untuk melakukan sidang konfirmasi terhadap calon-calon menteri yang sudah diajukan Presiden Joe Biden. Pasal pemakzulan menuduh Trump menghasut pemberontakan dengan meminta pendukungnya bergerak ke gedung Capitol pada 6 Januari. Sebagian pendukungnya kemudian menyerbu gedung Kongres dan 5 orang tewas dalam insiden itu. Beberapa senator Partai Republik berpendapat memakzulkan presiden setelah lengser tidak sesuai konstitusi. Tapi sejumlah pakar dan kubu Demokrat mengatakan mantan presiden bisa tetap dimakzulkan dan dihukum. Konstitusi Amerika tidak secara khusus mengatur mengenai menjatuhi hukuman kepada mantan presiden. Tapi bila sidang pemakzulan di Senat menjatuhkan hukuman, maka Trump tidak bisa lagi maju di Pilpres 2024 atau menduduki jabatan publik. Saudara, Presiden Joe Biden mencanangkan strategi untuk menghadapi pandemi COVID, termasuk sejumlah instruksi Presiden terkait vaksinasi dan pengujian. Biden juga mengembalikan Amerika ke sejumlah kerjasama internasional, termasuk dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya. Hari pertama menjabat, Presiden Joe Biden mengumumkan rencananya untuk melawan pandemi COVID yang telah mengambil nyawa begitu banyak warga Amerika Serikat. Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial. And it's detailed. Biden menandatangani instruksi Presiden termasuk mandat penggunaan masker nasional, kewajiban pengujian dan karantina bagi pendatang, mendukung pembukaan kembali sekolah, dan perlindungan bagi pekerja esensial. Amerika Serikat juga memperbaiki hubungan dengan komunitas kesehatan global. Ketua Penasehat Kesehatan Gedung Putih Dr. Anthony Fauci pada Kamis lalu mengumumkan bergabungnya kembali AS dengan Badan Kesehatan Dunia WHO dan mendukung usaha dunia untuk melawan pandemi. The United States to join COVAX and support the ACT Accelerator to advance multilateral efforts for COVID-19 vaccine, therapeutic, and diagnostic distribution, equitable access, and research and development. COVAX adalah kolaborasi vaksin antara 92 negara yang ditolak pemerintahan sebelumnya di bawah Donald Trump dengan dalih prinsip America First atau mengutamakan Amerika. Pendekatan ini dikritik dengan alasan virus tak mengenal batasan negara. Ultimately, at the end of the day, other countries and our partners to ensure their stability and for our national security and economic interests, it's really important that we help as many countries as we can. Pemerintahan Biden mengajukan proposal stimulus ekonomi sebesar 1,9 triliun dolar Amerika dengan 400 miliar dolar yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Amerika. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke suhu beku di musim dingin yang biasanya membuat orang enggan keluar rumah. Tapi pandemi berkepanjangan yang membuat orang penat di rumah rupanya mendorong minat banyak warga Amerika untuk bermain ski dan olahraga musim dingin lainnya. Dengan turunnya salju di sejumlah negara bagian, banyak warga tak sabar lagi keluar rumah menikmati suasana musim dingin. People have been jumping on the cross-country skis and snowshoes earlier than the past couple of years. Penjualan peralatan olahraga musim dingin pun meningkat. Once we kind of got that first little bit of snowfall, I mean, people are always looking out. I'm missing a glove. I can't find my favorite hat. And then to try to get out on their skis that might have not seen any snow for 3, 4, 5 years, they're definitely looking to reinvest into exploring Maine. Berbulan-bulan di rumah selama musim semi mulai Maret hingga musim gugur yang berakhir Desember. Warga banyak terkungkung di rumah saja. Turunnya salju saat musim dingin menjadi hiburan tersendiri. A lot more people have been home a lot more, and
and are looking to get outside and have fun. And I think there's also been a lot of people looking to shop at locally owned businesses, which has been awesome. Salah satu perlengkapan olahraga musim dingin yang paling laku saat ini adalah alat seluncur dan perlengkapan lain untuk para pemula. We have lots of equipment for beginners. Things have come a long way in skiing in the last 20 years, so that it's easier for somebody to get into skiing. Given the technology that exists in skis. Selain menjaga kebugaran, olahraga musim dingin juga menjadi kesempatan beraktivitas bersama keluarga. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Petrina Danardatu yang sedang belajar di Northeastern University di Boston. Sebagai anak keturunan Indonesia Slovakia yang sering berpindah ke negara mayoritas kulit putih sejak kecil, Petrina ingin mencari identitas dirinya. Pengalaman itu kemudian dituangkan dalam musik, sebuah karir yang kini tengah dirintisnya. Terpilihnya Kamala Harris sebagai wakil presiden perempuan non-kulit putih pertama di Amerika memang menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda. To know that Kamala Harris came from sort of a family that had the same ideas, I don't know. It's very profound. It's very comforting and inspiring, really. Petrina yang lahir di Indonesia sejak usia 4 tahun berpindah ke berbagai negara mengikuti kedua orang tuanya. Ia besar di Copenhagen, Denmark dengan lingkungan yang dominan kulit putih. So growing up, I definitely felt like I wasn't attractive and that I looked so different. A lot of my identity is about expressing sort of my life experiences through my song because I had no real concept of what home was. Pengalaman inilah yang kemudian dituangkan Petrina ke dalam musiknya. Ia mulai menulis lagu pada usia 13 tahun dibantu guru gitar sekaligus produsernya di Denmark, Christopher Hoyer. I love her voice. Her voice is so unique and warm and soft, but it's also wide and her music is beautiful. Mahasiswi jurusan jurnalistik dan bahasa Inggris ini berencana merilis lagu-lagu kreasinya dalam bentuk album pendek atau EP yang kini juga dapat didengarkan melalui SoundCloud. I want to support other Southeast Asian women and let them know that they're recognized and they're appreciated and that they can do whatever they want to. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.